hal yang tidak pernah dilihat oleh orang. Ada seorang yang belum pernah ke Mekah, dia mimpi dia lihat Ka'bah, dan dia pegang itu Ka'bah, dan dia berasa, dan dia mencium batu Hajarul Aswad, dan dia bilang wangi itu Hajarul Aswad. Apanya yang dirasakan ini? Apa saudara mesti bohongkan? Tidak bisa bohongkan. Orang PKI pun mengimankan ini, cuma dia tidak mau ngaku saja. Ini alam arwah. Apa sebab? Saat itu Allah SWT menutup panca indera dan menjalankan dia punya roh keliling dunia. Dan detiknya lebih cepat dari kapal terbang yang paling cepat. Saudara bisa pergi ke Mekah dan kembali pada malam itu juga. Betul, saudara? Ada salah satu orang bilang, ya Allah Ustaz, doakan Ustaz. Apa? Saya tadi malam mimpi ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Saya bilang ada hadis, bukan saya yang mesti mendoakan. Ada berita gembira buat saudara. Kalau siapa yang mimpi ziarah aku, insya Allah betul-betul dia ziarah pada aku. Lah bagaimana itu orang tadi malam mimpi ziarah Madinah, terus kembali lagi dia masih di atas ranjangnya. Ini namanya alam demi alam menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah. Kalau Allah kerso, kalau Allah berkehendak memperlihatkan kita jagat raya di dalam satu waktu di mana mata kita tertutup pun bisa lihat. Itu yang tidak pakai kerja. Kalau yang pakai usaha, yaitu pakai ibadah, takarrub, mata melihat itu. Pernah ada orang mimpi ketemu dengan salah satu teman, dia Allah hidup. Dia datang, assalamualaikum, dan jabatan tangan. Ini jangan heran. Begitulah masalah ini nanti kita akan singgung dalam majelis-majelis yang akan datang, sebab ini masalahnya panjang lebar. Ini alam arwah. Alam arwah ini luas pembicaraan tentang hal ini. Kalau saudara mau mencoba ini, baca kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim dan lain-lainnya, kitab-kitabnya mengenai arwah, nanti saudara bisa melihat satu keanehan dalam makhluknya Allah dan bagaimana kekuatan dan kekuasaan Allah. Dan saudara akan menyesalkan orang yang tidak mengimankan kepada Allah. Saudara-saudara yang terhormat, ke-11, untuk melakukan perjalanan gelombang ketiga dari langit ke Sidratul Muntaha dengan setelan ultra malaikat yang memungkinkan beliau memasuki ruang yang dikunjunginya itu. Jadi dari Isra, dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan setelan basyariyah. Tapi sudah dirubah alat-alatnya untuk bersiap. Dari Baitul Maqdis ke langit, ini gelombang kedua, dirubah pula untuk mengetahui apa-apa di balik langit 1, 2 sampai 7. Tapi dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, itu dia dirubah dengan setelan ultra malaikat. Jadi gelombang kedua dari Baitul Maqdis ke langit, dia pakai setelan malaikat. Sehingga dia tidak tanya, sudah. Jibril ini dianggapnya satu konco saja, menemani di jalan, tapi tidak diajak bertanya. Sebab dia sudah mengerti. Cuma pengantar jalan saja, tapi sudah mengerti. Seperti saya, saudara antarkan saya ke salah satu daerah yang belum pernah saya kunjungi, tapi saya sudah tidak pernah tanya sama saudara bahwa ini padi kah, ini tanaman apa ini tanaman mangga, ini tanaman pisang, saya sudah kenal. Sebab saya di satu ruang yang sama dengan saudara. Lah sekarang Nabi Muhammad SAW malah di bumi dia bertanya, di langit tidak bertanya, sebab dia sudah dirubah setelan jasadnya dan panca inderanya menurut hukum, tata hukum orang hidup di langit. Jadi tata hukum malaikat. Berubahlah dia menjadi tata hukum malaikat. Sehingga Jibril cuma menunjukkan jalan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada gelombang ketiga dari langit ke-7 ke Sidrah, distel oleh Allah setelan ultra malaikat, lebih lagi dari malaikat, sehingga Jibril tidak bisa menunjukkan jalan sudah. Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sejak aku diciptakan oleh Allah, aku tidak pernah lebih dari tempat ini. Berapa miliar tahun umur itu Jibril, saudara-saudara. Ini Muhammad SAW umurnya, matinya 63 tahun. Tapi Jibril bilang, sejak aku diciptakan oleh Allah, aku tidak pernah menerobos ini. Sampai di sini, aku punya kekuatan.
Manusia yang dikatakan, makhluk yang dikatakan oleh Allah dzul quwwatil amin, kekuatan itu diwasafkan oleh Allah, itu tidak berani menerobos ke situ sudah. Setelannya sampai di sini, kekuatan seluruh. Manusia ini justru lah sendiri naik. Sebab sudah di setel menurut setelan ultra malaikat. Sampai ke Sidratul Muntaha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Matanya tidak bergenjang. Apa bedanya dia dengan Musa alaihissalam? Di sini saya mesti berhenti sejenak untuk mengenang Nabi Allah Musa alaihissalam dengan beliau. Nabi Allah Musa alaihissalam minta, ya Rabbi, qala Rabbi arini anzur ilaik. Musa berkata, ya Allah, coba perlihatkan aku. Aku kepingin melihat engkau. Tempatnya, timingnya tidak cocok. Tempatnya tidak bisa. Maka Allah mengatakan, lantarani. Permohonanmu tidak mungkin terlaksana ya Musa. Apa sebab? Sebab kamu masih belum kustel apa-apa, masih di bumi kamu, masih di Sina. Bagaimana kamu akan melihat aku di Sina? Tidak bisa. Tunggu lain tempat. Kalau di sini lantarani. Walakin anzur ila jabal. Tapi cobalah kamu lihat bukit itu kuberi suatu cahaya. Kalau bukit itu kuat, maka kamu akan bisa melihat aku. Betul. Begitu Allah menaruh cahayanya, sebagian dari cahayanya di bukit itu meledak, semburat menjadi kerikil-kerikil kecil. Pengsannya Musa dari dahsyatnya suara itu ledakan. Jadi ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Musa semaput. Letaknya di bumi. Dia mohon bukan di satu tempat yang bisa melihat. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak minta. Dia diajak. Maka dia kuat. Sebab yang menyuruh dia berangkat itu mesti menyangoni dia, sangu-sangu yang menguatkan dia untuk melihat. Betul saudara? Jadi kalau saudara saya panggil, bukan seperti saudara minta saya panggil misalnya. Kalau saya yang manggil, saudara saya ongkosi dan saya bekali dan sebagainya dan sebagainya. Menurut tata cara kita hidup, Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam waktu dipanggil ke Mi'raj, dia diperlihatkan dengan kemauan Allah. Maka dari itu Nabi Muhammad matanya melihat alaihi salatu wassalam dan tidak semaput, tidak apa. Seperti saya katakan, dia sudah dirubah menurut setelan ultra malaikat. Jadi super malaikat. Ma'asyiral muslimin, inilah salah satu masalah dalam masalah melihat dan dilihat. Kemudian oleh-olehnya, sengaja saya tidak sebut, sebanyak masalah yang mesti saya ketengahkan di sini. Oleh-olehnya itu sholat. Kalau manusia ini misalnya ayah daripada satu keluarga pergi ke luar negeri kembali membawa oleh-oleh sesuai dengan kemampuan ayah dan besarnya keluarga. Betul saudara-saudara? Kalau saya umpamanya pergi ke Saudi lalu kembali, tentu saja saya tidak akan bawa emas 1 kuintal. Keluarga saya kebanyakan kalau saya bawakan oleh-oleh emas 1 kuintal atau 4.000 gelang, setelan gelang, atau 15 juta sejadah. Kebanyakan ya, saya punya umat ini cuma 20 orang di sana. Ya saya bawa sebanyak oleh-oleh ini. Tapi mungkin ada teman-teman melihat juga ongkosnya. Betul saudara-saudara? Logis ini. Jadi kalau saya ke Saudi, saya punya 10.000 teman. Apa saya mesti bawa 10.000 sejadah? Tergantung pada keuangan saya, kapasitas saya untuk membelikan ini. Sekarang Nabi Muhammad SAW, manusia yang seperti tadi sudah merupakan inti-intinya manusia, sudah topnya manusia. Pergi ke satu perjalanan yang tidak mungkin akan dijangkau oleh manusia, tidak mungkin akan dipikirkan oleh manusia untuk berbuat seperti itu.
Dan nabi-nabi pun yang minta macam-macam permintaan kepada Allah dan diberi tidak pernah sampai kepada ini titik. Nabi Sulaiman misalnya, alaihissalam, semua jin ditaruh di bawah kakinya Nabi Sulaiman, diperintah Nabi Sulaiman, dan semua masalah dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman, diatur. Tapi beliau sendiri tidak pernah dibawa hatta ke langit untuk kembali lagi. Jadi yang pergi ke langit ini sebetulnya rohnya para nabi dan tidak kembali. Nanti ketemu. Betul saudara-saudara? Tapi Nabi Muhammad SAW pergi ke Sidratul Muntaha karena panggilan. Sekarang dia mesti disuruh pulang dengan oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Tentu oleh-olehnya besar dan penting. Dan malah maha pentingnya oleh-oleh yang pernah ada di dunia dan sampai ke akhirat ini. Tidak ada orang bisa ngoleh-ngoleh orang lebih besar dari oleh-olehnya sholat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya ini. Tidak akan ada oleh-oleh lebih besar daripada ini. Sebab sholat itu mengandung detik-detik atau adegan-adegan yang semi mi'raj, atau mengandung ke situlah. Apa sebab? Saya ambilkan satu ayat. Allah SWT berfirman, wasjud waqtarib. Sujudlah anda, hai Muhammad, dan dekatkan dirimu. Jadi kalau kita sujud, kita dekat kepada Allah. Sidrah itu fakana qaba qausain. Karena itu hasil dari usjud waqtarib. Jadi kita sekarang diberinya oleh-oleh di mana ada sujud. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, paling dekatnya manusia, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya kita dengan Allah di waktu kita sujud. Artinya dekat dengan rahmatnya, dengan ijabahnya, dengan kabulnya, dengan macam-macamnya. Dan ulama sekarang mengatakan sujud itu adalah mempertemukan arda yang negatif dengan yang positif bumi. Maka positif dan negatif kalau ditemukan akan terbitlah cahaya dalam otak si mukmin. Akan terbit kekuatan batin dalam dada si mukmin. Ini semua ini negatif positif. Ini teori negatif positif. Tanyalah pada orang-orang ahli elektro. Nanti saudara akan dijawab. Positif negatif akan murubkan segala sesuatu di bab elektro. Jadi kalau kita taruh ini yang positif negatif ke bumi yang positif, maka akan terbitlah cahaya dalam otak kita sehingga seorang mukmin bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh yang bukan mukmin yang sholat. Mukmin yang rajin sholat akan melihat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh orang-orang lain. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati loh daripada rabaan seorang mukmin, firasatnya seorang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Dari mana itu cahaya bisa didapatkan? Dari sujud. Kalau dia sujud, dia dekat. Jadi kalau anda sekalian, muslimin dan muslimat, mau mendekatkan diri kepada Allah, mau merasa-rasakan bagaimana lezatnya orang Mi'raj, walaupun tidak ngelakoni sendiri, lakonilah oleh-olehnya ini. Sujudlah yang khusyuk. Dan jangan sampai kita mati insyaallah, melainkan kita mati sesudah kita merasakan lezatnya orang sholat. Sebab tidak ada taranya lezat seperti itu. Kalau saudara sudah merasakan itu, saudara sudah mensepelekan semua ini. Mensepelekan 1 ton emas untuk 1 kali sholat zuhur jamaah di masjid. Apa sebab? Sebab jauh lezatnya saudara bermunajat, apalagi bangun malam. Sudah jangan ditawarkan apa-apa dunia. Cukup sebab lezat itu di situ. Ulama dan ahli tasawuf mengatakan tidak ada lezat daripada kita menghadap kepada Allah kalau kita sudah tahu jalannya dan sudah betul-betul konsentrir. Itu pertemuan antara positif dan negatif, dan Allah memberikan sinar-sinar dan cahayanya. Inilah sholat. Sebaliknya yang tidak sholat, tidak ada bedanya dia dengan si kafir. Sebab kata sebagian ulama, semua rukun Islam yang 5 itu dalam sholat. Karena itu Nabi SAW bersabda, awas loh, yang meninggalkan sholat dia kafir. Man taraka sholat faqad kafar.
As-salatu imaduddin. Tiangnya agama yang rukunnya 5 itu di dalam sholat. Punya 5 itu di dalam sholat. Bagaimana? Ya, sekarang mulainya orang masuk Islam kan pakai syahadat. Betul saudara? Di dalam sholat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada syahadat. Dalam rukun Islam kan orang berpuasa, rukun puasa. Betul? Di dalam sholat saudara dicegah makan dan minum. Terus itu puasa. Dalam rukun Islam orang kan juga disuruhnya pergi ke haji, tawaf di Ka'bah. Tapi ini tidak tawaf, tapi menghadap Ka'bah. Juga ada seperti hajinya di situ. Dan last but not least, di dalam sholat pun juga ada zakatnya. Bagaimana bisa ditafsirkan zakat? Zakat itu adalah waktu yang kita buang untuk sholat 1-2 jam satu hari, atau 30 menit atau 1 jam satu hari. Itu kalau kita gunakan untuk membuat sesuatu pekerjaan, kita bisa dapat duit dari pekerjaan itu. Tapi karena kita tidak kerja, kita buang untuk sholat, maka sholat itu dianggapnya juga satu zakat dari fulus yang mungkin kita dapat dari pekerjaan. Kalau kita tidak sholat dan bekerja. Jadi kalau kita tidak sholat, kita kerja bisa dapat duit. Tapi karena kita patuh kepada Allah, meninggalkan ini duit untuk sholat, maka itu kereken zakatnya kita. Jadi di dalam sholat ada rukun yang dikatakan syahadatain, ada sholatnya sendiri, sujud, wasjud waqtarib, ada puasa, ada haji, dan ada zakat. Lengkap. Karenanya barang siapa yang mengingkari sholat, maka dia yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Tetapi meninggalkan sholat dengan sengaja, ini juga perlu dicatat supaya tidak keliru kita. Ada lagi satu interpretasi daripada sholat, saudara-saudara. Saudara ini ciptaan Tuhan apa bukan? Tentu jawabannya ya betul, kita ciptaan Tuhan. Nah kalau saudara menghadap yang mencipta sampai 5 kali satu hari, bayangkan bagaimana sempurnanya saudara. Ingat saudara-saudara, sekarang jangan jauh-jauh. Seorang yang menciptakan kol, atau seorang yang menciptakan mobil Mercy, dia sendiri insinyurnya ini, dia yang membuat. Saudara punya mobil, saudara temukan dengan insinyurnya ini sendiri yang menciptakan 5 kali satu hari. Apa itu mobil bisa mogok kira-kira? Bisa kurang uli? Bisa karatan businya? Bagaimana bisa karatan itu? Mobil saudara hadapkan kepada insinyurnya, bukan assemblingnya yang mengarang sendiri. Lah ini kita berhadapan dengan Allah yang menciptakan 5 kali. Apa ada kira-kira sumpah dalam hati? Apa ada kesulitan yang tidak terpecahkan? Apa ada doa yang tidak diterima? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini masalah adalah penting sekali. Kita ini disuruh menghadap kepada yang membuat sendiri. Ayo ngadep kok. Seakan-akan kita mau dilihat kurang apa. Saya ini ya Allah kalau sering marah, dia sudah tahu dirobak. Kita menjadi orang sabar. Kita ini kurang rezeki, dia tahu, tambah rezeki. Kurang kuat, tambah kekuatan. Sudah terus, seterusnya. Seperti mana tadi saya misalkan mobil. Menghadap yang menciptakan sendiri, tidak melalui orang lain. Bukan montirnya, tetapi penciptanya sendiri. Sudah jelas itu mobil akan jalan, mesinnya tidak dengar suaranya. Halus. Bukan sekali menghadap, 5 kali. Sekali saja saya kira sudah cukup. Betul saudara? Apalagi 5 kali. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang masalah Musa alaihissalam. Ini sekarang ada satu orang, barangkali karena paham kearapannya, dia menganggap bahwa Nabi Musa itu menghina umat Muhammad SAW. Musa itu kan Bani Israel. Bani Israel itu Yahudi. Dia kira Musa sama Israel ini sama. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Nabi Allah Musa adalah sedulur dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Nabi Musa
menghina umat Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad turun ketemu dengan Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, bagaimana beritanya ya akhi, ya Muhammad? Ya, saya diwajibkan salat. Berapa? 50. Allah, saya kira tak kuat umatmu ini. Balik, sebab aku ini pernah menangi umatku dan umat-umat yang lain tak kuat salat. Lantas bagaimana? Kembali minta takhfif, is'aluhu takhfif. Minta keringanan. Pergi, minta keringanan. Kembali, minta keringanan sampai wujudnya 5. Sebetulnya Musa alaihissalam, kalau kita lihat sejarahnya Bani Israel, Musa itu umatnya diwajibkan cuma 2 sholat. Dia bilang tidak kuat. Jadi sebetulnya yang kena pokok itu bukan kita, umatnya dia. Dia ini sebetulnya ngakui umatku ini dikasih 2 sudah tidak kuat, tidak betah. Yang dihina sebenarnya bukan kita. Musa kalau dianggap menghina umatnya sendiri, tidak menghina kita. Nah sekarang, apakah Musa dapat dianggap menurut orang tadi yang bertanya kepada saya bahwa kalau begitu ini kehormatan 50 menjadi 5 ini diambil oleh Nabi Allah Musa, bukan oleh kita, bukan oleh Nabi kita. Jadi itu atas rintisan Nabi Allah Musa. Itu juga tidak. Sebab beliau mengatakan kesayangan kepada adiknya ini, mengatakan jangan sampai nanti dia kecewa. Akhirnya sampai adik ini ikut mengambil advis manusia Musa sampai jadi 5. Nah, pertanyaan tadi, lah kalau memang sudah ditakdirkan 55, kenapa pakai diwajibkan 50 dulu? Kok tidak sekaligus, ya Muhammad, umatmu kewajibkan sholat 5 kali? Kok tidak langsung begitu? Kok ada pakai seperti balak-balik? Kenapa? Ini sebetulnya tidak ada perubahan. Itu tetap 50. Sholat kita ini sebetulnya 50. 50 apa? Pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Betul saudara-saudara? Jadi 5 ini sebetulnya tidak berubah menjadi 50 kalau diterima oleh Allah. Asal jangan sholat untuk dilihat oleh orang supaya ini dikatakan ini orang wali, orang khusyuk. Akhirnya itu sholat dibuang oleh Allah Ta'ala, tidak dapat separuh pun. Atau sholat itu naik, tidak ada tangannya, tidak ada matanya, rusak. Jadi sholat tadi yang tadinya memang dipastikan 50 tetap tidak dirubah, cuma dirubah pahalanya saja. Perlakuannya 5, pahalanya 50. Jadi tercapailah apa yang dimaukan oleh Allah semula, dan tercapailah recommendation dari Musa atau advis dari Nabi Allah Musa untuk mengurangi jumlahnya supaya kita tidak capek. Jadi kita ini sekarang mesti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau bahwa Allah meluluskan permintaan Nabi Muhammad SAW sampai menjadi 5 salat. Ma'asyiral muslimin, segi perjuangannya. Saya harap saudara-saudara belum mengantuk ya. Ini pengaruh saya. Walaupun saya sendiri sudah mulai capek, tapi saya akan teruskan sebab tidak akan ada pembicaraan lagi mengenai Mi'raj. Ini sudah Sya'ban. Kalau semakin lama semakin kurang fresh ya, kurang seger. Sekarang segi-segi perjuangan Isra. Marilah kita berhenti sejenak untuk menikmati Isra Mi'raj dari segi perjuangan. Begitu Allah memerintahkan Nabi SAW untuk mengumandangkan dakwah, maka ia segera memulainya. Dakwah harus diperlengkapi dengan syarat-syarat yang lumrah. Jadi orang mau berjuang itu ada syarat-syarat minimal yang harus dilakukan. Begitu Allah memerintahkan balligh ma unzila ilaika min rabbik, maka Nabi Muhammad SAW mulai bertabligh. Lah kalau bertabligh harus ada syarat-syaratnya, mesti ada backing supaya tablighnya ini lancar didengar. Itu biasa itu tidak tidak dianggap salah. Kalau satu orang umpamanya ditugaskan untuk sesuatu lalu dia minta cara yang paling praktis, adanya backing, adanya orang-orang yang bisa ikut memelihara jalannya ini, itu lumrah. Kedua, antara lain backing mereka.
Akhirnya Allah SWT menyembadani. Tapi aneh sekali, ini perjuangan aneh. Backingnya itu satu orang kafir yang belum Islam, Abu Thalib, atau dengan kata yang lebih dekat pada husnul dzan, mengatakan orang yang menyembunyikan Islamnya. Jadi orang yang kelihatan di kalangan Quraisy penggolan kafir, padahal dia mukmin, seperti mukmin al-Fir'aun. Betul saudara-saudara? Jadi Abu Thalib ini kalau kita ambil husnul dzan, kita anggap dia muslim, mukmin, tapi belum menyatakannya. Itu menurut sebagian orang. Tapi dalam Bukhari mengatakan dia itu kafir, tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Ini ketemu. Kebetulan pamannya sendiri, dan ikhlasnya sama Nabi Muhammad luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau ini yang kita ambil dek-dekan saja, orang yang kafir itu tidak akan ikhlas melihat Nabi Muhammad SAW, mesti ikut memerangi. Tapi ini betul-betul merupakan backing. Waktu Quraisy datang untuk menyetop Nabi Muhammad SAW, pertama-tama beliau datang kepada Abu Thalib, mengatakan, Abu Thalib, keponakanmu ini harus kamu atur. Sebab keponakanmu ini memaki-maki kami punya berhala, memaki-maki kita punya agama. Tolong cegahlah dia. Jika tidak, nanti kami hajar dia. Abu Thalib mengatakan, ya baik. Begitu. Dan ada backing lagi, adalah pertama manusia yang masuk Islam. Siapa dia? Seorang perempuan, istri beliau Khadijah Al-Kubra alaihissalam. Jadi aneh sekali, satu orang tidak menyatakan Islamnya, dan satu orang pertama kali masuk Islam. Yang satu di dalam rumah, artinya backing ke belakang, dan yang satu di luar untuk menghadapi kafir. Istrinya ini segala-galanya menjamin. Jadi kalau Nabi datang dengan keadaan yang kelihatan lesu, kurang senang, itu beliau menggembirakan Rasulullah SAW. Waktu beliau takut melihat itu wahyu pertama kali, sudah digelontarkan kata-kata yang indah oleh Sayyidatina Khadijah alaihissalam. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal, artinya wallahi lan yukhziyakallahu abada. Allah tidak akan menghina engkau ya Muhammad. Allah tidak akan menyusahkan engkau. Engkau adalah orang baik dari awal mulamu. Engkau membantu rahimmu. Engkau walhasil dipuji sampai Nabi itu tenang. Bukan itu saja, tetapi juga modal, bondo. Waktu Rasulullah SAW menjadi Nabi, beliau sudah tidak mencari nafkah. Tadinya mengembala, lalu akhirnya dia bekerja untuk menjalankan barang-barang yang dimiliki oleh Khadijah itu. Akhirnya sekarang tidak bisa bekerja, tapi Khadijah memberikan cukup. Daripada Khadijah beliau mendapatkan anak. Kalau beliau kembali melihat anak-anaknya, khususnya Fatimah alaihissalam, bukan main senangnya Rasulullah SAW. Goda-godaan orang di luar ini kelihatan enteng. Jadi ini backing Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya apa? Kehendak Allah SWT mengatakan, ya Muhammad, dua-dua manusia ini akan kumatikan dalam 1 tahun. Abu Thalib mati, Khadijah mati dalam 1 tahun. Bayangkan bagaimana sedihnya hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu itu kelihatan sedih sekali. Sampai oleh ahli sejarah mengatakan bahwa tahun itu tahun duka. Mereka namakan itu dengan Amul Huzn. Amul Huzn itu artinya tahun Rasulullah SAW sedih sekali. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW sesudah 2 orang ini mati, terpaksa beliau akan mencari daging kembali. Tetapi daging itu tidak bisa di Mekah. So, Mekah sudah dikenal oleh Rasulullah SAW. Semuanya musuh. Pergi ke Taif. Taif Mekah kira-kira 75 kilo. Seperti Surabaya Malang. Dia pergi jalan kaki ke Taif bersama salah satu teman. Barangkali dia Zaid bin Harith. Sesudah sampai di Taif, kiranya beliau, perhitungan beliau insyaAllah, Banu Thaqif, suku Thaqif di Taif akan membela aku dan akan mengimankan, akan menyambut ajakanku dan akan menerima aku sebagai nabi mereka. Rupanya juga sebaliknya. Betul-betul Rasulullah SAW kecewa waktu melihat Banu Thaqif melempari kakinya dengan batu, mengejek, menyuruh semua hamba sahaya mereka keluar untuk sorak-sorai anak-anak kecil.
bahwasanya Rasulullah SAW dalam soal ini sudah merasa dengan pasti bahwa ini Sagif tidak akan bisa membantu aku. Pada detik-detik yang gawat itu, Rasulullah SAW tidak lupa kepada Allah. Baru di detik itulah beliau mencoba memutuskan segala pencarian sebab daging duniawi untuk merebahkan diri seluruhnya kepada Allah. Dan inilah mulai kemenangan beliau yang gemilang. Dan inilah merupakan satu suatu mendengarkan beliau seakan-akan langit mengatakan, "Hei Muhammad, kalau suku Arab itu yang biadab mengganggu kau, kalau semua orang tidak beriman kepadamu, kalau bumi ini memboikot engkau ya Muhammad, maka langit tidak memboikot engkau. Penghuni langit menunggu engkau dengan 10 jari. Langit menyuarakan kepadamu nanti ahlan wa sahlan li Muhammad." Sesudah apa? Sesudah beliau sendiri tidak lagi mau manusia dan tidak lagi memikirkan minta bantuan dari manusia, dia kembali kepada yang menciptakan manusia. Jadi meningkat pencarian backing daripada manusia biasa seperti Abu Talib dan Khadijah yang sudah diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kembali mencari Bani Sagif di mana mereka mengenyek dan menghina beliau. Sekarang beliau meningkatkan itu, dia tidak putus asa. Disinilah pejuang yang hebat, saudara-saudara. Detik inilah perlu kita teladani. Justru di saat seperti sekarang, di mana orang semua sudah mengenyahkan umat Islam, sudah menjijikkan umat Islam, kemana kita akan pergi? Fa aina tadhhabun ya umat Muhammad? Kepada Allah kita mesti kembali sekarang ini. Kepada Allah kita mesti khusyuk. Maksiat harus kita stop, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang besar-besar. Inilah contohnya perjuangan. Inilah sebabnya beliau menang. Sebab beliau sudah merebahkan diri di salah satu tembok daripada kebunnya Utbah atau Syaibah, sambil mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Inilah doanya. Ini berkumandang, langit bergema mendengar doa beliau ini yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahamuni? Aw ila aduwwin mallaktahu amri? In lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali. Walakin 'afiyatuka hiya usawli. Artinya, ya Allah, kepadamulah aku mengadu kekurangan kekuatanku dan kekurangan daya pikir untuk mencapai keridhaan ini, mencapai umat yang kutarik kepada aku ini. Aku tidak kuat ya Allah, aku lemah, aku dihina oleh manusia seperti ini. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau juga Tuhanku. Aku juga orang lemah. Aku salah satu daripada orang yang lemah. Engkau juga adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan aku ya Allah? Kalau Engkau tidak marah, aku tidak menjadi soal. Biar Engkau serahkan aku ini kepada musuh yang merobek-robek aku. Biar Engkau serahkan aku kepada lawan yang akan mengenyahkan aku. Kalau Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak merasa apa-apa ya Allah. Aku senang dengan apa yang Kau takdirkan. Ma'asyiral muslimin, beliau menutup kata-katanya, walakin afiyatuka hiya usauli. Namun bagaimanapun juga, afiatmu, keselamatan daripadamu adalah lebih baik untuk saya, lebih luas untuk menjadikan saya bergerak dalam hidup di dunia ini. Sesudah beliau menutup ini, ma'asyiral muslimin, maka seakan-akan langit mengatakan, jangan engkau kecil hati ya Muhammad. Kalau dunia ini meninggalkan engkau, maka langit akan menerima engkau. Baru sesudah ini terjadilah panggilan untuk Isra dan Mi'raj dan sebagaimana yang kita lihat tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 2-3 kali beliau sallallahu alaihi wasallam mempergunakan cara ini. Pertama ini, kedua dalam peperangan Badar, di mana kaum kafir mengepung beliau di Madinah. Sesudah beliau sudah merasa bahwa Quraisy datang dengan kecongkaan dan dengan senjata, dengan duit, dengan segala-galanya untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai cuma 313 orang.
tidak berdaya, tidak mempunyai apa-apa, masih kaki ayam, tidak mempunyai kendaraan kuda, tidak mempunyai apa-apa. Baru saja mengungsi dari Mekah. Juga beliau mengatakan, "Ya Allah, in tuhlik hadhihi al-isabah falan tu'bada ba'da al-yawm." Artinya dalam kata tersirat, "Ya Allah, aku sekarang ini membawakan seluruh modalku ini, umatku ini. 313 orang. Aku tidak punya umat lagi. Hanya inilah, aku serahkan semua ini di medan jihad untukmu, untuk memuliakan agamamu, untuk mendobrak kepungan lawan yang akan mengenyahkan kami di Madinah ini. Aku tidak punya modal lagi ya Allah kecuali ini. Kalau ini binasa, saya khawatir engkau tidak disembah orang nanti di dunia ini." Sampai begitu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar waktu mendengar ini serem dia. Dia bilang, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ba'da ilhahika bi rabbik." Jangan terlalu menyerang ya Rasulullah. Cukup. Sampai begitu. Sampai serbannya Rasulullah SAW jatuh dari pundaknya sambil mengatakan, "Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah falan tu'bada ba'da al-yawm." Sudah ada lagi. Itu care-nya umat Islam. Ma'asyiral muslimin, tahukah saudara bahwa kita sekarang ini menikmati Islam di Indonesia, masih sembahyang 5 waktu ini berkat perjuangan orang-orang Badar itu? Bisa saudara merasakan ini? Sebetulnya kita masih menjadi hasil menikmati Islam ini dari hasil berkat mereka itu dengan takdir Allah. Dan mereka itu berjuang betul-betul. Sesudah begitu, artinya Rasulullah SAW sudah menafikan, sudah menstirilkan dirinya daripada kekuatan. Saya tidak punya kekuatan ya Allah, saya tidak punya daya, saya tidak punya apa kecuali ini umat adalah umatmu dan ini penghabisan modalku. Kuserahkan semuanya. Monggo saya tombok semuanya ini untukmu ya Rasulullah, ya Allah. Maka jangan sampai aku kalah. Sahabat mendengar ini, mereka menunjukkan suatu kelihayan dan keterampilan dalam perang, tetapi karena Quraisy kuat, Allah menurunkan malaikatnya membantu peperangan ini. Ma'asyiral muslimin, detik-detik ini perlu kita contoh. Inilah detik yang indah sekali dalam perjuangan seorang nabi yang terbesar yang pernah dikenal oleh sejarah. Beliau tidak cuma minta, tapi juga berbuat untuk menyembadani permintaannya itu. Ma'asyiral muslimin, setelah itu mulailah beliau SAW melintasi babak-babak kemenangan, fase demi fase, dan mulailah terdengar isyarat dari langit, jika bumi meninggalkan engkau Muhammad, maka jagat raya akan menerimamu, dan jika bumi memboikot anda, maka langit akan segera menerimamu. Maka dipanggillah beliau untuk Isra dan Mi'raj. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Mari sekali lagi kita mengucapkan salat dan salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar kiryakil aghyar miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar alihi al-athhar ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Bersama-sama kita membaca doa. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna annana asrafna asrafna fatub alayna tawba ta'sir li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع ربا وجودا لنا لا باكتساب منا المصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الزهد والحمد لله
العزة والثناء ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.